Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang filsafat Islam. Sebelum kita membahas tentang materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Febriana Yusman. Ada 4 rekan saya, yaitu Devi Triana, Hesti Kusumawati, Susi Andriani, dan Umi Murtasyiah. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian filsafat Islam dan makna filsafat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Febriana Yusman akan menjelaskan pengertian filsafat Islam dan makna filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pemikiran-pemikiran filsafat yang memberikan kontribusi pada Islam dan sebaliknya. Islam menggunakan filsafat untuk memperkuat prinsip-prinsip agama. Salah satu prinsip dalam filsafat adalah berpikir radikal yang berujung pada pengakuan bahwa alam ini disebabkan oleh suatu zat yang tidak tergantung pada siapapun. Dalam bahasa agama, zat tersebut adalah Tuhan. Sebelum lahirnya filsafat Islam di dunia barat dan timur sudah ada dalam pikiran Mesir kuno, Babilonia, Suria, Iran, India, Tiongkok, dan Yunani. Tetapi di antara semua ini, dari alam pikiran Yunani lah yang merupakan sumber utama filsafat Islam. Makna filsafat Islam. Filsafat Islam memiliki sumber utama, yakni Al-Quran, bahwa semua penulis tidak sama dalam memberikan nama istilah filsafat Islam. Apakah filsafat Arab? Akan tetapi, jika diamati secara mendalam, persoalan istilah ini hanya perbedaan nama saja, sebab hidup dan suburnya pemikiran filsafat adalah di bawah wilayah Islam, dan kebanyakan karyanya ditulis dalam bahasa Arab. Kalau yang dimaksud dengan filsafat Arab, bahwa filsafat tersebut adalah umat Arab semata. Hal ini tidak benar, sebab kenyataannya menunjukkan bahwa Islam telah mempersatukan berbagai umat dan semuanya ikut serta dalam memberikan sumbangannya dalam filsafat tersebut. Dan yang dimaksud filsafat Islam adalah hasil pemikiran kaum muslim semata. Hal itu juga berlawanan dengan sejarah. Kaum muslim mulanya berguru pada aliran Nestorius dan Jacobitas, dan dari golongan Masehi, Yahudi, dan penganut agama Syariah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pokok-pokok yang dibahas oleh filsafat Islam. Yang pertama yaitu ada emanasi. Apa sih emanasi itu? Emanasi yang dikemukakan oleh Plotinus yang terkenal dengan sebutan aliran Neoplatonisme. Prinsip teori emanasi adalah penjelasan tentang munculnya banyak dari yang satu atau terjadinya alam dari sumber yang pertama. Yang kedua ada jiwa ruh. Jiwa ruh dalam bahasa Arab disebut dengan nafs atau ruh, sedangkan dalam bahasa Inggris soul atau spirit, yaitu unsur imateri dalam diri manusia. Yang ketiga ada akal. Permasalahan akal merupakan bagian yang menjadi pembahasan tidak saja dalam filsafat Islam, tetapi juga dalam teknologi dan bahkan hampir di semua aspek dalam bidang keilmuan Islam. Selanjutnya tentang teori kenabian. Kenabian merupakan salah satu pembahasan yang dibicarakan oleh para filosof Islam karena persoalan ini terkait erat dengan pelimpahan dari akal aktif kepada para nabi dan filosof. Yang kelima yaitu eskatologi.
iman pada hari akhirat dalam Islam merupakan rukun iman setelah iman kepada Tuhan. Jika seseorang tidak mengimani kebangkitan di hari akhirat, maka dia berhak dicap kafir. Lalu yang keenam ada kebaikan dan kejahatan. Adanya kejahatan di jagat raya merupakan masalah yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmunya. Masalah yang mendasar terutama bagi teisme adalah kenapa kejahatan itu ada, padahal Tuhan pencipta maha kuasa dan sumber kebaikan. Salah satu susunan argumen ateis menolak teisme adalah yang pertama ada jika Tuhan maha baik, yang kedua ada jika Tuhan maha kuasa, yang ketiga ada kejahatan belum terhapus, yang keempat ada Tuhan itu tidak ada, yang ketujuh yaitu alam antara kodim dan baharu. Perbincangan mengenai penciptaan alam dan sifat alam merupakan salah satu hal yang krusial dalam teknologi Islam maupun dalam filsafat Islam, sebab jika alam kodim sedangkan Tuhan juga kodim, maka tentu ada dua yang kodim. Dua yang kodim bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang menegaskan bahwa hanya Tuhan satu-satunya zat yang kodim. Yang kedelapan ada pengetahuan Tuhan. Persoalan inilah yang diperdebatkan secara panjang lebar antara teolog dan filosof. Abu Barakat al-Baghdadi berkomentar tentang persoalan tersebut, yaitu para pemikir kontemporer dan tradisional berbeda pendapat tentang pengetahuan Tuhan mengenai hal-hal yang terperinci. Yang kesembilan ada hukum kausalitas. Teori kausalitas adalah salah satu sumbangan terbesar filsafat pada ilmu. Ilmu menjadikan teori kausalitas sebagai dasar pijakannya. Yang ke-10 ada ruang dan waktu. Dalam sistem Aristoteles, alam terbatas oleh ruang tetapi tidak terbatas oleh waktu. Hal itu dikarenakan gerak alam seabadi penggerak. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Kusmawati, NPM 231030060. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang karakteristik filsafat Islam. Karakteristik adalah ciri khas dari sesuatu. Artinya, ketika kita berbicara tentang karakteristik filsafat Islam, maka kita membahas tentang perbedaan filsafat Islam dengan filsafat lainnya, baik itu filsafat Yunani, Helenis maupun filsafat Barat. Adapun beberapa poin-poin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan filsafat Islam atau karakteristik filsafat Islam adalah yang pertama yaitu landasan berpikir. Ya, jadi filsafat Islam dilandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam. Dalam hal ini yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu sumber ilmu dalam filsafat Islam adalah dalil-dalil wahyu dan juga dalil-dalil rasional. Yang kedua yaitu ada sistem analisis. Ya, jadi filsafat Islam tidak hanya melandaskan diri pada prinsip-prinsip rasional, tetapi juga pada spiritual penyatuan rasional, dan spiritual itu terlihat jelas dalam berbagai diskursus yang dikaji oleh para filosof muslim. Yang selanjutnya yaitu ada subjek pengkaji. Jadi filsafat Islam adalah hasil telaah atau analisis dari para filosof muslim. Artinya kajian ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada objek yang dikaji. Nah, dalam hal ini filsafat Islam mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan metafisika atau non-materi seperti asal-usul kejadian dunia, akal aktif, dan juga
pembahasan tentang ruh ya, mengenai ruh. Selanjutnya ada bidang kajian. Nah, jadi pada awalnya para filosof muslim ini mengkaji filsafat Islam yang datang dari Yunani, baik itu asli murni dari Yunani ataupun yang telah terhelenisasi, artinya mirip sekali dengan upaya Islamisasi ya. Nah, tetapi kemudian berubah menjadi kajian hikmah yang diistilahkan oleh Henry Corbin dengan teosofi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana, NPM 20310300017. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Dalam filsafat Islam memiliki 4 aliran. Yang pertama, aliran peripatetik. Istilah peripatetik dijelaskan Mulyadi merujuk pada kebiasaan Aristoteles dalam mengajarkan filsafatnya kepada murid-muridnya. Peripatetik atau masyaun berarti ia yang berjalan memutar dan mengelilingi. Ini merujuk pada kebiasaan Aristoteles yang selalu berjalan-jalan mengelilingi murid-muridnya ketika ia mengajarkan filsafat. Kedua, aliran iluminasionis. Aliran iluminasionis didirikan oleh pemikir Iran Suhrawardi al-Maktul waktu 1911. Ide-ide mengenai iluminasionis dituangkan dalam kitab Hikmah al-Isyra. Berbeda dengan peripatetik yang lebih menekankan penalaran rasional sebagai metode berpikir dan pencari kebenaran, filsafat iluminasionis mencoba memberikan tempat yang paling penting bagi metode intuitif sebagai pendamping atau malah menjadi dasar penalaran rasional. Ketiga, aliran irfani. Aliran irfani atau juga disebut dengan tasawuf sering tidak dikategorikan dalam aliran filsafat karena sementara filsafat bertumpu dalam penalaran rasional, sedangkan tasawuf bertumpu pada pengalaman mistik yang bersifat suprarasional. Sifat aliran irfani sebagaimana karakter sufi yang lebih mengedepankan intuitif yang mereka sebut dengan hati. Sayangnya aliran ini didominasi oleh penalaran intuitif dan sangat meminimalisir penggunaan penalaran akal. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, aliran hikmah muta'aliyah. Aliran hikmah muta'aliyah diwakili oleh seorang filosof Syiah abad ke-17, Syaikh al-Din al-Shirazi, waktu 1641, yang lebih dikenal dengan nama Mulia Sadra. Dari sudut epistemologi, aliran hikmah muta'aliyah tidak terlalu jauh dari aliran iluminasionis. Filsafat hikmah juga percaya bukan hanya akal diskursif, tetapi pengalaman mistik. Namun lebih dari itu, filsafat hikmah menekankan bahwa pengalaman mistik bukan hanya mungkin diungkapkan secara diskursif atau logis, melainkan harus diungkapkan verifikasi publik. Dari aspek ontologi, aliran ini agaknya dipengaruhi oleh teori wahdatul wujud Al-Farabi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan sebelumnya. Tokoh-tokoh filsafat Islam pada masa awal. Pertama, Al-Kindi. Filsafat baginya adalah pengetahuan tentang yang benar.
Tuhan dalam filsafatnya tidak mempunyai hakikat dalam arti aniaya. Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukanlah penggerak pertama sebagaimana pendapat Aristoteles. Kedua, Al-Razi. Al-Razi adalah seorang nasionalis yang hanya percaya pada kekuatan wahyu dan perlunya. Dia berkeyakinan bahwa akal manusia kuat untuk mengetahui hal yang baik dan buruk. Ketiga, Al-Farabi. Al-Farabi berkeyakinan filsafat tidak boleh dibocorkan sampai ke tangan orang awam. Oleh karena itu, para filosof harus menulis pendapat-pendapat dalam gaya bahasa yang gelap agar jangan diketahui oleh sembarang orang. Keempat, Ibnu Tufayl. Menurutnya, filsafat dan agama adalah selaras, bahkan merupakan yang satu. Yang dimaksudkan agama Buddhisme adalah batin dan syariat. Dia juga menyadari adanya perbedaan tingkat akal antara sesama manusia. Kelima, Ibnu Rushd. Sebagai filsuf besar yang memikirkan, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang pernah dipikirkan filsuf sebelumnya, dia tidak menerima begitu saja pikiran-pikiran mereka, tetapi mereka menerima yang setuju dan menolak yang sebaliknya. Keenam, Rashiduddin Tusi. Baginya, Tuhan tidak perlu dibuktikan secara logis. Eksistensi Tuhan harus diterima dan dianggap sebagai postulat, bukannya dibuktikan. Mustahil bagi manusia yang terbatas untuk memahami Tuhan di dalam keseluruhannya, termasuk membuktikan eksistensinya. Ketujuh, Suhwardi Al-Makfur. Menggunakan istilah atau lambang yang berbeda dari biasanya dipahami orang banyak seperti barzakh, tidak berkaitan dengan persoalan kematian. Namun istilah tersebut adalah ungkapan pemisah antara dunia cahaya dengan dunia gelap. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi